tidak boleh dimonetisasi karena banyak pelanggaran saya di dalam siaran saya di YouTube. Gelandangan dan buronan sampai mati mengenaskan. Saya sudah lama di sini, Pak Jokowi, hampir setahun. Saya berada di negeri orang. Mohon maaf dengan serendah-rendah hati saya kepada pemimpin Indonesia, kepada menteri-menteri di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Al-ayah amma ba'du. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dengan kami di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber dan para viewer yang masih setia mendukung channel kami. Dan bagi pemirsa TS TV yang baru menemukan channel ini, baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempol, dan komentari video ini agar mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mereaction sebuah video, yaitu dari seorang murtadin, Saifuddin Ibrahim. Beliau asalnya itu orang Islam, seorang ustadz di sebuah yayasan, kemudian murtad dan sekolah pendeta. Akhirnya beliau ini menjadi pendeta. Di saat beliau jaya, di saat beliau menjadi pendeta, itu banyak dalam konten-konten YouTube-nya itu menghina umat Islam, melecehkan Islam, melecehkan agama Islam, juga melecehkan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran, juga tidak percaya tentang adanya Allah. Ya begitu pemirsa, kalau orang masih jaya itu tidak ingat bahwa kejayaan dari Allah, dan pada suatu saat kejayaan itu akan diambil oleh Allah. Seperti dalam doa yang tertuang dalam doa yang biasa dibuat wiritan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh kalangan NU, yaitu Allahumma la mani'a lima a'taitah. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apabila engkau itu sudah memberikan sesuatu kepada seorang, memberikan karunia, itu tidak ada yang bisa mencegah. Wala mu'tiya lima mana'tah, dan tidak ada yang bisa memberikan pada sesuatu yang engkau cabut, yang engkau cegah. Jika Allah sudah mencabut atau tidak memberikan sesuatu itu, maka tidak ada yang bisa memberi lagi. La yanfa'uzul jaddi, tidak akan bermanfaat orang yang mempunyai kedudukan, punya kekuasaan,
mingkal jatuh, dari engkau kekuasaan itu, dari engkau kejayaan itu. Tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kerajaan, memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau hendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau mencabut kekuasaan itu, kerajaan itu, kejayaan itu dari engkau yang dari orang yang engkau kehendaki. Nah ini. Jadi Saifuddin ini di saat jaya-jayanya jadi pendeta itu ya, menistakan agama, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, dan juga menantang Allah. Lupanya pada suatu saat nanti dia akan kembali pada asalnya. Tidak ingat bahwasannya semuanya dari Allah. Ya maklumlah, dia orang murtad. Sebagaimana Fir'aun di saat jadi raja, sombongnya minta ampun, sehingga sampai dari sombongnya itu Fir'aun ini mengaku menjadi Tuhan. Dia mengatakan kepada Nabi Musa, kepada rakyatnya, pada kaumnya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang lebih tinggi. Begitu pula Namrud, ya, Raja Namrud pada zamannya Nabi Ibrahim, sombong, angkuh. Ya mungkin kalau dalam segi perkataan ini Saifuddin ini sekelas mereka raja-raja terdahulu ya. Mari kita simak videonya Nabi Ibrahim ini, mulai dia masih jaya sampai dia menjadi seorang gelandangan. Allah adalah delusi Muhammad. Ini delusi artinya mimpinya Muhammad. Dan saya juga nggak salah nulisnya itu, dan belum ada dibuktikan bahwa Allah itu ada. Ini pemirsa, salah satu video penistaan agama yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin di saat dia jaya. Seakan-akan dia itu tidak akan bergeser dari kejayaannya, dari kekayaannya. Dan pada akhirnya setelah diadab oleh Allah, Saifuddin ini YouTube-nya ditutup oleh Allah, tidak menghasilkan uang lagi, seperti video berikut ini. YouTube saya yang channel Saifuddin Ibrahim ini tidak menghasilkan apa-apa lagi karena tidak boleh dimonetisasi, karena banyak pelanggaran saya di dalam siaran saya di YouTube. Nah, siaran YouTube itu berkaitan dengan itu. Karena orang main YouTube itu berharap mendapatkan dana dari kegiatan itu. Nah itu kan, ini hanya penistaan agama yang dilakukan oleh Saifuddin. Akhirnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah peringatkan Saifuddin ini sehingga YouTube-nya tidak bisa menghasilkan uang. Dia bangkrut. Kemudian pendeta yang lain itu membuat sindiran, yang membuat sebuah lagu buat Saifuddin Ibrahim yang telah menistakan agama. Dibilang oleh pendeta ini Saifuddin Ibrahim adalah gembel rohani, seperti lagu berikut ini. Saifuddin ngapur, takut bapak belur di penjara. Penista agama, ngakunya pendeta, lontang lantung nganggur. Bini pindah kasur, rumah tangga hancur. Oh kasihan. Ini rapnya dengerin. Hidup menggelandang. Nah, ini rapnya nih, dengerin. Tak punya uang. Saifuddin gembel rohani, tengah mati ditinggal bini. Botol bekas dikumpulin, galon bekas dijualin. Asik. Saifuddin gembel rohani, tak lagi punya harga diri. Aduh, kasihan. Gelandangan dan buronan, sampai mati mengenaskan. Dilihat dari pendeta kepada Saifuddin Ibrahim, dibuatkan lagu. Lagu cukup enak didengar lagunya. Akhirnya Saifuddin ini merengek-rengek kepada pemerintah minta pulang ya.
Sebelumnya dia dengan sombongnya menistakan agama Islam, mengolok-olok Islam. Akhirnya membuat orang Islam marah karena takut di penjara. Saifuddin Ibrahim ini kabur ke Amerika. Karena sudah yang tadi saya ceritakan tadi, akhirnya Saifuddin bangkrut dan dia merengek-rengek minta tolong mau pulang ke Indonesia tapi tidak punya uang. Merengek-rengek minta tolong kepada Presiden Jokowi. Ini videonya. Saya sudah lama di sini Pak Jokowi, hampir setahun. Saya berada di negeri orang. Saya meninggalkan anak saya, istri saya, harus kembali ke Indonesia. Di manakah letak keadilan hukum ini? Pelaksanaannya. Jadi begitu saja, saya mohon maaf dengan serendah-rendah hati saya kepada pemimpin Indonesia, kepada menteri-menteri di Indonesia, anggota-anggota DPR, MPR di seluruh Indonesia yang ada, yang duduk di Senayan, yang duduk di Istana. Nah, inilah akhir dari perjalanan Saifuddin Ibrahim, murtadin sang penista agama. Seperti inilah adab Allah, akhirnya menjadi gelandangan. Demikian reaction video dari seorang murtadin. Mudah-mudahan saya sajikan menjadi pelajaran berharga bagi kita bersama. Itu ya, ada dua yang mendapat kita ambil hikmah dari kejadian ini. Satu, kita di saat jaya jangan sombong ya, karena semuanya itu dari Allah. Kekayaan, kejayaan itu hanyalah titipan dari Allah. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh Allah. Yang kedua, ya, adab bagi orang-orang yang mendustakan agama, tidak percaya kepada Allah, menentang Allah, menghina Rasulullah, kemudian menghina juga kepada kitab suci Allah, akan diadab. Dan pasti adab itu akan datang sebagaimana yang telah terjadi kepada umat-umat sebelumnya, yaitu pertama Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang pada akhirnya oleh Allah diadab. Dia tenggelam di lautan, oleh Allah ditenggelamkan di lautan dan diabadikan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi kita bersama. Namrud seperti itu juga. Namrud hanya dikalahkan oleh serangga kecil gitu. Tapi membuat Raja Namrud ini tak berdaya ya. Jadi kita di hadapan Allah tidak ada bedanya antara semut kecil dengan kita, itu sama saja. Tidak sulit bagi Allah untuk menjagakan kita, tidak sulit bagi Allah untuk menghadap kita, karena kita itu adalah makhluk Allah, hanya makhluk kecil. Tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain di hadapan Allah. Allah membunuh mudah, membunuh manusia juga mudah. Tidak ada kesulitan. Firman Allah dalam Al-Quran, ya, surat Al-An'am ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardi. Kul, katakanlah wahai Muhammad, siru fil ardi, jelajahilah bumi, berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru, kemudian perhatikan, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akhir dari kehidupan orang-orang yang mendustakan agama, melecehkan agama. Semuanya diadab oleh Allah, semuanya berakhir tragis. Termasuk yang terjadi kepada Saifuddin Ibrahim ini, itu YouTube-nya oleh Allah ditutup, tidak bisa menghasilkan uang lagi sehingga dia bangkrut ya. Istrinya pindah kasur ya. Kemudian hartanya ludes, yang sekarang sudah beralih profesi, bukan banting setir, yaitu menjadi seorang pemulung. Sangat ironis sekali nasibnya ya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran juga kepada Pak Saifuddin Ibrahim ini. Mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah kembali kepada Islam. Dan jika dia tidak kembali kepada Islam, maka dia akan menjadi orang yang rugi di dunia wal akhirah. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan pemirsa
TSTV 414. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.